dan makam yang berada di Najd, Irak Selatan. Berikut ini sejarah latar belakang dua makam itu dibuat, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Abbas Buntet. Silakan disimak. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah, Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Sayyid Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Sayyid Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Bali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, di Bali malsuakan makam. Berarti mungkin makam kale itu wali kale 1 atau kale 2. Mungkin cuma ziarah ya barokah kale mlebu suwarga kale itu. Masya Allah. Itu apalagi di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Sayyid Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Sayyid Ahmad. Katanya berdasarkan syafa'at, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah, lah dianggaplah itu tanahnya makamnya Sayyid Ahmad. Jadi berdasarkan syafa'at semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kalau saya kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Sayyid Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Sayyid Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati, keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Sayyid Ahmad anyar ono ning Husaisah. Iki makamnya sopo? Nek sumpama didesak-desak niku akhirnya mengaku barangkali ini ada tapak ndasmu. Main tapak-tapak tapaknya sopo? Gimana mboten? Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Sayyid Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisahnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Sayyid Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ujung aku Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh.
Mbu bener mbu ora iku asal ditekoni ki makame Said Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak. Ora duit. Akhirnya sembayang istikharah tiba-tiba dheweke kan deleng ana cahaya tiba ning iringane balong. Kejar ki Ifta ngomong ki nyong yakin ki makome Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki wong kentir apa wong edan iki. Jenenge boten itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Kiai Iman itu mengungkap masalah itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Mbak Ali ini memang wangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'ali. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'ali itu, karena Ba'ali dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Para dulu lah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'ali juga tetap baik sifat wataknya orang hilang makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu. Dan inilah makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman. Yang saya sendiri juga percaya, makam ini adalah makam palsu. Al-Muhajirillallah, kita lihat di sini dari Imam Al-Muhajirillallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Madi Al-Ghuraili bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Hussein As-Sibt, cucu Rasulullah bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida fi Jumadil Ula sanah, beliau lahir pada Jumadil Ula tahun 273 Hijriah bil Basrah, di Basrah Irak sana, min ardil Irak, wa wasala ila Hadramaut fi 14 Muharram, di tanggal 14 Muharram tahun 319 Hijriah, wa tufi dan Husaisah sana 345 Hijriah. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannati tajri min tahtiha al-anhar. Amin. Itulah sebelumnya tentang Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajirillallah. Jadi ini adalah masjid keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut. Dan ini di sini nih ada lubang yang mana dikatakan kil. Kalau orang pengen ziarah ke Hadramaut, pengen ke Tarim misalkan, ini dipanggil namanya di sini. Misalkan saya memanggil teman-teman yang pengen ke sini, saya panggil dari sini. Jadi dari sini dipanggilnya, saya panggil semoga para subscriber kita semua yang ingin ke Tarim, ke Hadramaut, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sampai ditulis kayak gini. Coba lihat. Ada yang ditulis sampai ditulis kayak gini. Jadi kill di sini kalau kita yakin husnudzon billah, insyaallah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah makbarah Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, setelah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, marilah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Najd Irak. Dan inilah makam beliau Ahmad bin Isa yang asli.
السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. هذا هو مرقد السيد أحمد بن عيسى ابن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين سلام الله عليه. يقع هذا المرقد الطاهر في Sahabat PSN yang dirahmati Allah, deskripsi atau keterangan di dalam video ini disampaikan menggunakan bahasa Arab. Untuk itu, admin mencoba mentranslitkannya dengan bahasa Indonesia. Tentu saja penerjemahannya tidak bisa maksimal 100%. Setelah admin translate kurang lebih inilah yang beliau sampaikan. Assalamualaikum, putra Imam Husain, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuil murni ini terletak di daerah tersebut. Dikenal di utara Basra, Bani Mansur itulah sebutannya saat ini. Penilaian Sodi, nyatanya Tuan terhormat ini punya cerita panjang. Orang yang Anda lihat ini dihias dalam kenyataan ini, dia layak mendapatkannya. Pria terhormat ini memiliki cerita panjang dan menjalani hidupnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dia dengan berlian yang besar berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bersembunyi dari penguasa Al-Abbasiyah, bahkan dijuluki Tuan Ahmed yang hilang. Saya berharap paragraf ini dapat ditambahkan namanya tertera pada judul kuil. Tentu saja teks tersebut menyatakan bahwa dia meninggal di sekitar Basra. Al-Sayyid bin Tabataba, dalam bukunya Al-Talibin halaman 81, ia mengaku tidak mati, melainkan dibunuh oleh Al-Mutawakil Al-Abbasi, tetapi dalam Mukatil Al-Talibin, halaman 492, dia meninggal dan mati, intinya dia mati dalam era Al-Mutawakil. Al-Abbasi menyembunyikan kisah tragedi ini, dari mana asal Tuan. Kisah tragedi pria terhormat ini dimulai ketika sekelompok orang berjalan mengelilinginya dan menulis di atasnya. Dilaporkan bahwa dia dan orang lain juga merupakan keturunan Imam Ali, Karomallahu Wajhah, nama Al-Qasim ibn Ali ibnu Omar putra Imam Zainal Abidin Ahmad. Sepupunya orang-orang mereka adalah Harun, tentu saja hingga Harun al-Rashid. Harun mengirim mereka dari Hijaz ke Baghdad. Mereka dipenjarakan di penjara Al-Fadl bin Al-Robi, penjara yang sama di mana Imam Al-Qadim dipenjarakan. Yang penting dia tinggal di penjara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian membutuhkan sekelompok Zaidi. Mereka datang dengan sebuah tipuan, membawakannya makanan, dan datang dengan sebuah alamat. Pengunjung kedua pria ini datang membawa makanan. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, admin tidak mentranslate semua keterangan video ini, admin hanya mentranslate sebagian saja. Setidaknya sahabat semua sekarang sudah tahu bahwa makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli berada di Najd, Irak Selatan, bukan di Husaisah, Yaman. Sementara subscribe, like, share, dan komen akan membuat admin bersemangat meneruskan channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berjuang. Merdeka!